Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara membuat benda bermuatan listrik. Cara yang pertama yaitu penggosokan. Sebuah benda dapat memiliki muatan listrik dengan cara penggosokan atau digosok, yaitu jika kedua benda tidak bermuatan atau netral. Digosokkan, maka akan menyebabkan salah satu benda melepaskan elektron dan benda yang lainnya akan menerima elektron. Contohnya, seperti sisir yang digosokkan pada rambut. Elektron dari rambut akan berpindah ke sisir sehingga sisir akan bermuatan negatif. Sementara rambut sendiri akan bermuatan positif. Nah, untuk contoh yang lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Kedua adalah induksi listrik. Induksi adalah cara membuat benda bermuatan listrik tanpa memerlukan kontak dengan benda yang diinduksinya. Prosesnya itu dengan memisahkan muatan listrik dalam suatu penghantar dengan cara mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada benda atau penghantar tersebut. Alat yang diperlukan pada cara ini yaitu elektroskop. Pemisahan muatan dengan cara induksi dapat terjadi saat benda bermuatan didekatkan pada bola logam elektroskop. Contohnya sisir yang telah digosok ke rambut kemudian didekatkan pada elektroskop. Dapat dilihat pada gambar di samping. Ketiga yaitu konduksi arus listrik. Pembuatan muatan listrik dengan cara ini hanya dapat dilakukan pada benda-benda konduktor atau yang dapat menghantarkan arus listrik. Muatan listrik dapat dihasilkan jika kedua benda mengalami kontak langsung atau bersentuhan, sehingga sejumlah elektron dapat mengalir dari satu benda ke benda lainnya. Contohnya, sebuah konduktor terpaku yang tidak bermuatan atau netral akan memiliki muatan listrik jika didekatkan ke konduktor lain yang memiliki muatan. Dapat dilihat pada gambar, mulanya paku itu netral, kemudian didekatkan pada konduktor yang bermuatan negatif, sehingga paku pun bermuatan negatif. Kemudian, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada sisir dan rambut. Setelah rambut disisir, maka berapa rambut akan menempel pada sisir. Yang kedua, pada baju dan setrika. Setelah baju disetrika, terkadang baju menarik rambut. Nah, inilah salah satu contoh dari peristiwa listrik statis. Untuk manfaat dan bahayanya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ketiga, aktivitas siswa. Tujuan dari percobaan sederhana listrik statis ini yaitu membuat sisir bermuatan dengan cara menggosokkan. Dapat dilihat alat dan bahannya. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu kertas akan tertarik oleh penggaris, dikarenakan elektron yang ada pada rambut berpindah pada penggaris, sehingga penggaris kelebihan elektron yang menjadikan sifat kelistrikan muncul, yang mana kecenderungannya yaitu dapat menarik proton yang ada pada benda netral dan bermassa kecil, contohnya adalah kertas. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.